Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel Naenda Fatmawati. Hari ini aku akan membahas tentang apa sih peran guru. Dan pembahasan aku ini juga tentunya didukung oleh sumber terpercaya dari bukunya Profesor Dr. Hamka Haq, MA, yang berjudul Islam Rahmah untuk Bangsa. Dan dalam buku ini juga dijelaskan terkait bagaimana kita memahami peran-peran seorang guru. Langsung aja kita akan bahas bagaimana sih peran guru menurut Dr. Hamka Haq dalam bukunya Islam Rahmah untuk Bangsa. Dalam bukunya, Dr. Hamka Haq menyatakan bahwa hargailah sang guru. Mungkin ini tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa tanpa guru tidak akan pernah ada peradaban di muka bumi. Tanpa guru, manusia hanya mengenal kezaliman-kezaliman. Sebab gurulah yang memberitahu generasi manusia dari zaman ke zaman. Tentang apa? Tentang kemaslahatan yang perlu dilestarikan terkait sebuah peradaban. Karena itu tidak salah. Ada pepatah yang mengatakan bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Seorang guru menjadi pahlawan memang karena profesionalitas dan ketekunan dalam mengabdi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan anak bangsa. Dia memilih profesi itu tidak sekedar sebagai sumber nafkah, melainkan sebagai sebuah kehormatan tersendiri. Mereka mengabdi kepada masyarakat sekaligus juga ibadah kepada Tuhan. Seperti pepatah mengatakan, barang siapa yang mengajarkan satu huruf padamu, maka dia adalah tuanmu. Memang sudah sangat jarang orang berpikir betapa sulitnya menjadi guru yang profesional dan terhormat. Karena kebanyakan orang hanya melihat sosok guru itu hanya orang-orang yang berkehidupan amat sederhana dan pas-pasan katanya. Padahal kenyataannya, setiap harinya guru itu dituntut untuk berprestasi, meningkatkan ilmu dan wawasannya. Untuk apa? Untuk memberikan pengetahuan, ilmu, mengajarkan, mendidik anak muridnya. Di sisi lain, mereka tentu terbebani dengan biaya buku, alat-alat tulis, dan sebagainya. Ya, janganlah menyebut komputer dan internet. Tentu itu pasti dinomorsatukan. Mereka tidak henti-hentinya berusaha mengembangkan potensi pengetahuannya terkait teknologi. Ya, minimal metode pengajaran dan materi yang disampaikan kepada anak didiknya bisa tersampaikan dengan baik. Tidak gaptek. Tidak ingin murid-muridnya juga gaptek. Dia juga harus selalu berupaya memiliki fasilitas pendukung sebagai bentuk pencapaian prestasi mereka. Dan tentunya sangat penting untuk menjaga kesehatan mereka agar tetap prima. Karena kalau sakit, siapa yang akan mengajarkan anak-anak bangsa? Perlu diketahui bahwa guru yang baik bukan hanya sekedar pintar, tetapi ia juga harus sukses dalam mewariskan kepintarannya kepada generasi bangsa. Tidak hanya pintar, tapi cerdas, kreatif, dan inovatif. Dengan demikian, ia menjadi pelopor pembaharuan kehidupan, agent of change, lewat pendidikan yang digelutinya, melalui kemampuannya sebagai guru. Untuk itu, seorang guru yang profesional tidak henti-hentinya meningkatkan kualitas ilmunya, dan berupaya semaksimal mungkin untuk menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Mereka juga sama-sama belajar. Di mana ada hal baru, mereka pelajari. Sama seperti murid-muridnya.
Ya, mereka harus membuktikan bahwa dirinya sebagai guru tentunya harus baik. Didukung juga dengan penguasaan metodologi pengajaran yang baik juga dan memadai. Dia memilih pekerjaan membawa dirinya juga menjadi mulia dan terhormat. Sekaligus membawa masyarakatnya atau anak didiknya menjadi cerdas dan bermartabat. Sang guru yang terhormat itu tidak akan pernah merasa rendah dengan posisinya sebagai guru. Ia akan bangga, meskipun hal tersebut tentu terbebani dengan hal-hal di belakangnya. Hanya dengan begitu, guru memang akan termotivasi untuk mengembangkan diri dan profesinya yang dibanggakan dengan dukungan-dukungan dari lingkungan yang baik. Jika lingkungan tersebut tidak baik atau toksik, tentu akan mempengaruhi kualitas dan kinerja dari seorang guru. Dalam hal ini, peran guru juga sesuai dengan aturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang ditegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Kemudian, guru juga memiliki peran dalam memahami pendidikan kebangsaan. Kalian masih ingat Hari Sumpah Pemuda? Ya, tanggal 28 Oktober yang setiap tahunnya diperingati sebagai momen yang sangat bersejarah. Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana kaum pemuda bersepakat untuk menyatukan visi dan misinya dalam membangun bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. 3 hal penting dalam Sumpah Pemuda yaitu bertanah air, berbangsa, dan berbahasa yang satu. Maka tidak heran jika mereka mendeklarasikan tekad dan pengakuannya sebagai satu bangsa Indonesia, satu tanah air Indonesia, dan berbahasa yang satu yaitu bahasa Indonesia. Tentu prinsip mereka ialah bahwa di atas persatuan bangsa, kaum pemuda akan menggerakkan roda perjuangan kebangsaan menuju Indonesia merdeka. Inilah peran guru, di mana peran guru juga harus sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita bangsa. Guru juga memiliki peran untuk menyampaikan sejarah demi sejarah kepada anak muridnya. Yang tentunya untuk menggerakkan semangat mereka sesuai dengan amanat Sumpah Pemuda. Selanjutnya, guru pun memiliki peran dalam meningkatkan pendidikan berbasis akhlak. Selama ini, kesalahan yang sangat fatal yang kita pahami dalam dunia pendidikan yaitu bahwa pendidikan hanya dipahami sebagai wadah untuk semata-mata mencetak generasi yang cerdas dan pintar dengan segudang ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Padahal, yang paling penting adalah siswa atau peserta didik harus memiliki akhlak yang baik. Jika memang pendidikan hanya berbasis kepada kecerdasan dan kepintaran saja, maka akan lahir kemudian generasi yang cerdas dan pintar dengan budi pekerti yang kasar. Tetapi jika dilandasi dengan akhlak yang baik, maka akan menjadi peserta didik yang juga berguna bagi nusa bangsa serta agama yang baik. Dalam bukunya Islam Rahmah untuk Bangsa, halaman 420, Dr. Hamka menegaskan bahwa guruku idolaku. Ia juga menegaskan bahwa guru juga sangat membutuhkan keahlian khusus untuk betul-betul menjadi profesional
Guru dituntut berusaha meningkatkan keahliannya sebagai guru, meliputi penguasaan materi pelajaran, metode mengajar, dan kemampuan mengintegrasikan diri dengan lingkungan sosial di mana ia mengajar. Perlu kita pahami juga bahwa guru berperan memberikan panutan kepada murid-muridnya dan tentunya masyarakat di sekitarnya. Dia tidak cukup sekedar menyampaikan ilmu dan keterampilannya saja kepada anak didiknya, tetapi ia harus memiliki budi pekerti yang baik dan menjadi teladan juga yang baik. Ia juga harus menjadi teladan dalam berilmu, teladan dalam mengajar, sekaligus teladan dalam bergaul. Nah, keteladanan inilah yang harus diwujud nyatakan melalui interaksi sosial dengan anak didiknya, melalui apa? Melalui pembelajaran formal di kelas dan juga pergaulan sehari-hari di sekolah. Dan tak kalah penting, guru juga harus berwibawa dan karismatik. Hal ini juga ditegaskan oleh Dr. Hamka bahwa kewibawaan dan karismatik itu sangat penting jika kita sebagai seorang guru. Berwibawa karena keilmuannya, kehormatannya, dan juga pribadinya yang sangat bermartabat. Terlebih lagi jika ia betul-betul guru yang cerdas, maka ia pun semakin disegani dan dicintai oleh murid-muridnya. Nah, tentunya seorang guru harus memberi teladan berakhlak yang sangat baik kepada murid-muridnya. Dalam apa? Dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Sebagai panutan yang baik, guru pun harus memiliki kedisiplinan yang baik pula, terutama kedisiplinan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Menurut Dr. Hamka, guru yang baik ialah menyadari seberapa jauh ia memenuhi tugasnya secara prosedural dan sejauh mana menunaikan secara moral fungsinya sebagai pendidik dan panutan secara umum. Kunci dari segalanya ialah sosok sang guru yang berilmu dan berakhlak. Inilah guru yang dikehendaki oleh Islam. Oke guys, itu adalah hal-hal yang mungkin bisa aku sampaikan terkait peran guru. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan wawasan yang luas lagi untuk aku sendiri, bahkan untuk kita semua, tentunya bagi guru-guru di seluruh Indonesia, bahwa ternyata peran guru itu tidak mudah. Dan kenyataannya pun guru itu adalah bagian dari proses pendidikan yang perlu terus ditingkatkan karena kualitas dan kuantitas pun sangat diperlukan, terutama yang paling utama adalah ilmu yang bermanfaat dan juga kedisiplinan akhlak yang baik pula. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.